Kalau ulama ahli sunnah wal jamaah itu mensunnahkan ziarah kubur. Kenapa? Untuk likarohatil wahan, menjauhkan dari penyakit wahan. Apa sih penyakit wahan? Penyakit lupa mati. Jadi kita datang ke kuburan itu memang ada 3 hal. Pertama, mendoakan mayit. Kedua, ingat kuburan. Dan ketiga, untuk tawasul. Tawasul mendoakan mayit dan kembali ke kita. Kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa hari ini yang diadakan kuliah asar sekaligus ngopi santri dalam rangka ngabuburit menjelang buka bersama. Alhamdulillah Selasa ini kita bisa dipertemukan lagi dengan Ustadz Idris Salalis yang nanti akan membedah langsung kembali membedah soal komunikasi antar alam dengan kitab yang sama seperti kitab kemarin, Ar-Ruh. Sebelumnya mohon maaf kalau dalam poster kita tulis jam 16.30 sampai 17.30, tapi ini sudah jam 5 baru dimulai. Untuk bersingkat waktu kepada Ustadz Salis, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli badihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Syarun lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وخصوصا إلى هذا المصنف هذا الكتاب الشيخ ابن قيم الجوزية نفعنا الله به وبعلومه وبأنواره وبأسراره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته, dan telah mensyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya idza sallamu ketika menyampaikan salam ala ahli kuburi kepada penduduk kuburan, bukan penduduk yang tinggalnya di sekitar kuburan, kalau itu masih hidup, tapi orang yang hidup di alam barzah, Mas Walis. Artinya orang yang hidup di alam kubur. Kalau orang yang hidup dan bertempat tinggal di kuburan, biasanya orang yang ekonomi lemah. Ayyusallimu, untuk mengucapkan salam alaihim kepadanya, alaihim kepada ahli kubur, salamaman, salamnya orang yukhotibunahu, yang masih bisa berbicara. Rasulullah menganjur kalau kita melintas dalam satu makam atau satu tempat pemakaman, maka selayaknya kita memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Rasul juga menganjurkan untuk mengucapkan salamnya orang yang seolah-olah masih bisa berbicara. Bukan seolah-olah, tapi dianjurkan untuk menggunakan salamnya orang yang masih bisa berbicara. Fayaqulu, maka berkatalah siapa man, assalamu alaikum daro qaumi mu'minin. Contohnya adalah assalamualaikum daro qaumi mu'minin. Assalamu, keselamatan.
alaikum tetap kepada kalian semua daro qaumi mu'minin, wahai yang menempati rumahnya kaum mukmin. Artinya hai ini yang diajak bicara adalah para ahli kubur atau penduduk alam barzah. Wahada adapun ini khitobun sebagai ungkapan liman bagi orang yasma'u yang masih bisa mendengar, wa ya'qilu dan masih bisa berpikir. Inilah ungkapan salam yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk orang yang masih bisa mendengar sekaligus masih bisa berpikir. Artinya penduduk di alam kubur pun masih bisa mendengar dan sekaligus masih bisa berpikir. Bukan saja melihat saja, bukan saja mendengar saja, akan tetapi lebih jauh dari itu mereka masih bisa berpikir. Walaula dzalik, dan kalaupun tidak demikian, lakana hadzal khitabu, tentulah bahwa kalimat yang diucapkan kepada ahli kubur bimanzilati khitabil ma'dum, menempati kalimatnya orang yang dianggap tidak ada, wal jumati atau orang yang sudah mati. Artinya kalau salamnya tidak demikian, tentu salam yang kita sampaikan kepada ahli kubur ketika kita melintas pada tempat pemakaman adalah ungkapan kepada orang yang dianggap sudah tidak ada. Padahal salam kita adalah salam yang menyatakan bahwa yang kita ajak bicara masih ada, masih bisa mendengar, masih bisa menjawab, sekaligus masih bisa berpikir. Wasalafu adapun pendapatnya salaf. Siapa salaf? As-salafu ay as-sahabatu wa tabi'un wa tabi'ut tabi'in wa zada ba'duhum. Hum ahlul qurun min qarnin nabi. Wasalafi may yarji'u fil ahkami syar'iyyah ila al-kitabi wa sunnah wa la yaltazimu bimadhabin muayyanin. Orang-orang salaf adalah orang-orang yang kembali kepada hukum-hukum syariat, kepada kitab, kepada Al-Quran dan kepada hadis, dan yang menentukan dengan seluruh amal ibadahnya menggunakan satu madhab tertentu. Wasalafu adapun ulama salaf mujmi'una bersepakat ala hada atas ini. Maksudnya atas ini adalah bahwa penduduk yang ada di alam kubur masih bisa mendengar sekaligus masih bisa berpikir. Waqad tawatarat, dan sudah tersusun apa al-atharu, beberapa hadis athar anhum dari ulama salaf, bi annal mayyita, bahwasanya sesungguhnya mayit ya'rifu mengetahui, ziyaratal hayyi kunjungannya orang yang masih hidup, lahu kepada mayit, wa yastabshiru dan merasa bahagia, bihi dengan kunjungan. Kunjungan kita kepada orang yang sudah meninggal itu sejatinya atau biasanya dilakukan pada setiap hari apa Mas Basit? Malam, bukan malam ya, takut kalau bengi-bengi ini kuburan mestinya ora wani. Jumat sore, Kamis sore menjelang Jumat. Menjelang Jumat itu kita namakan ziarah. Kenapa ziarah? Ziarah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah kunjungan. Kalau Mas Basit atau Mas Solis berkunjung kepada gadis idola biasanya malam Minggu. Nah, gadis idola kita sudah meninggal dunia, berarti malam Jumat dan malam Minggu. Atau kita dan gadis idola kita sudah sama-sama meninggal dunia, kapan? Bebas. Tadhabu haitsu sya'at, bepergian sesuai yang dikehendaki. Mereka itu setiap kali kita berkunjung kepada pemakamannya, kepada tempat di mana ia dikubur, mereka itu merasa bahagia dengan kedatangan kita. Qala, dan berkata siapa Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya,
fi kitabil kubur, di dalam buku yang menjelaskan tentang pemakaman. Bab ma'rifatul mauta bi ziyaratil ahya, yaitu pada bab mengetahuinya orang-orang mati bi ziyaratil ahya, atas kunjungannya orang-orang yang masih hidup. Haddatsana Muhammad bin Aun, haddatsana Yahya bin Yaman, an Abdullah bin Sam'an, an Zaid bin Aslam, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan qala, berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, tidak ada satupun laki-laki, yazuru yang berkunjung, qabru akhihi, atas makam saudara laki-lakinya, wa yajlisu, dan duduk, indahu, di sisi kuburan saudara laki-lakinya, illa istanasa bih, kecuali ia merasa terpelihara, atau bahasa Tegalnya diari-ari, dilipur, apa? Diuri-uri. Dia dipelihara diari-ari maksudnya? Oh, diuri ngono, diuri ya. Nguri, ning nyong hari-hari kan, diari-ari. Nguri-uri, ya sudahlah itu. Ya artinya merasa seperti itu kan. Merasa dilipur, merasa dihibur. Dineng-neng, ya kalau jadi kan dineng-neng, jaluk tuku dolanan terus ora oli manene orang gak duit, nangis budi, terus dineng-neng. Eman temen, apa kan? Sing ngomong aja dinei, nei kulite bae, kemudian diwarai medit, orang tuanya ya soalnya ya, gimana itu ya, anak kecil dineng-neng, maksudnya ini itu dihibur. Kalau yang meninggal itu suaminya dan istrinya cantik, wah tentu menghiburnya lebih semangat lagi mas Basir. Randa, ayu, nah ini dihibur. Tapi yang dihibur itu bukan saudara yang ditinggal, tetapi saudara kita yang meninggal. Saudara kita meninggal, kita datang ke tempat pemakamannya, maka yang di dalam kubur, yang di alam barzah merasa terhibur. Warodda, dan mengembalikan salam alaihi, kepada rajul, hatta yaquma, sampai kapan? Sampai ia berdiri dari kuburnya. Ini hadis Rasul. Dulu di Indonesia itu sampai sekarang masih sering ada tradisi khaul, artinya perayaan hari dan tanggalnya kematian seorang tokoh. Biasanya diadakan di tempat pemakaman atau di kuburan. Dan beberapa itu biasanya injak-injak kuburan. Biasanya kan begitu ya, injak atau menginjak. Saya dengar ada beberapa ulama yang mengatakan, memang ini hadis. Rasulullah pernah mengatakan begini, daripada saya menginjak kuburan, lebih baik saya menginjak jumar. Jumar itu bara api. Jamrotun jumarun, jamaknya jamroh adalah jumar. Daripada saya menginjak makam, daripada saya menginjak tenger, lebih baik saya menginjak bara api. Maksudnya karena dulu di Arab itu ada tradisi tabagul. Tabagul itu tradisi kencing di kuburan, terus BAB di kuburan. BAB ngising maksudnya Mas Faris. Ngising nguyuh nang kuburan, masih mending tradisi supir truk lah ngising nguyuh nang ban ya. Tapi tradisi orang Arab memang sejak dulu ada, maksudnya nguyuh dan ngising di tempat kuburan. Sehingga kalau mereka yang hanya sekedar datang dan doa sedikit, duduk di atas kuburannya tanpa tabawul, tanpa pipis dan BAB, itu sudah mendapatkan fadilah, mendapatkan kemanfaatan. Kalau di sini diterangkan wa yajlisu indahu, duduk di atas kuburnya. Ya, duduk di samping kuburnya, maka yang di dalam kubur merasa bahagia. Tapi nanti ada hadis lain yang mengatakan Rasul lebih baik saya menginjak bara api daripada menginjak kuburan. Yaitu sekedar untuk membedakan antara tradisinya orang Arab dulu dan tradisi membaca Quran. Saya lebih baik menginjak bara api daripada nguyuh dan ngising di kuburan. Maksudnya begitu loh.
Nah, kalau khol kan masih banyak sekali. Orang yang duduk di atas kuburan, terus kalau mau ngiring jenazah, bawa mayit, kadang kan kuburannya nggak bisa dilalui, nggak bisa dilintasi, karena etek-etek kok, kadang tenggerak kesim protes. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan ada niat istihanah atau istakor, artinya menghinakan makam yang ada di kuburan. Saya ada dapat cerita tetangga orang akur karo maratuane Mas Basit, karena barang maratuane mati, mantune ari melu ngubur temenan meno. Dumurugi lemah. Tane ngetoki lemah ari ngetoki semangat. Yang maksudnya bukan dengan niat itu. Kita nggak sengaja injak kuburan, tapi bukan dengan niat istihanah atau menghinakan atau balas dendam puas kon saiki mati ya tak peak kon puas kon, bukan itu. Kapan seorang ahli kubur itu mendoakan kita? Hatta yakuma, sehingga seorang laki-laki berdiri dari kuburnya dan meninggalkan kuburnya. Haddatsana Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, haddatsana Ma'an bin Isa al-Qazazi, akhbarana Hisham bin Sa'ad, haddatsana Zaid bin Aslam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, berkata siapa Abu Hurairah, idza marra, ketika melintas siapa ar-rajulu, laki-laki, bi kubri akhihi, atas dengan kuburan saudaranya, ya'rifuhu, yang dia mengenalnya di dunia, fasallama, kemudian ia menyampaikan salam, alaihi, kepada kuburan, rodda, maka dia akan membalas alaihi, kepada orang yang melintas, as-salama, akan salam, wa arafa, dan mengetahuinya hu, kepada ahli kubur. Wa idza marra, dan ketika ada seorang melintas bi kubrin, pada satu kuburan, la ya'rifuhu, yang ia tidak mengenalnya ketika hidup di dunia, fasalama, tetapi dia uluk salam, alaihi, kepadanya, kepada ahli kubur, rodda, maka dia akan menjawab alaihi, kepada ahli kubur, assalamu, akan salam. Dia juga akan menyampaikan atau menjawab salamnya orang yang memberikan salam lebih dulu, baik ketika di dunia ia kenal atau ketika di dunia ia tidak mengenalnya. Kalau sudah kenal wajar lah barangkali, tetapi kalau tidak kenal mungkin tidak begitu wajar. Ada orang cantik melintas di depan kita, terus kita assalamualaikum, kira-kira jawab nggak Mas Batu? Orangnya jawab? Ya kalau yang kenal itu agak wajar, tapi kalau yang nggak kenal terus tampangnya barangkali tidak familiar, agak menakutkan, justru sang gadis malah bisa jadi lari daripada menjawab salam. Tetapi di alam kubur mereka lebih merasakan dengan kebahagiaan. Kenal apa orang kenal, tetap akan dijawab salamnya. Haddatsana Muhammad bin Husain, haddatsani Yahya bin Bastam al-Asghari, haddatsana Masma, haddatsani rajulun min Ali Asim. Haddatsani, menceritakan kepada saya siapa Masma, haddatsani, menceritakan kepada saya Masma, siapa rajulun min Ali Asim al-Jahdiri. Ada seorang laki-laki bercerita kepada Masma. Laki-laki ini dari keluarganya Asim al-Jahdiri. Qala, laki-laki ini berkata, ra'aitu Asiman, saya melihat Imam Asim. Imam Asim ini kan imam yang ahli qari Al-Quran. Fi manami, di dalam mimpi saya, ba'da mautihi, setelah meninggalnya Imam Asim, bisa nataini, dengan hitungan 2 tahun. Ya, setelah Imam Asim meninggal 2 tahun lamanya, saya bagian dari keluarganya Imam Ali Asim bertemu dengan beliau ketika saya tertidur, bertemu dalam mimpi saya. Fakultu, saya bertanya, alaisa qad mita, bukankah sungguh engkau telah meninggal dunia? Qala, maka menjawab Imam Asim menjawab, bala, iya, saya sudah meninggal.
Kultu saya juga menanyakan kembali, fa'aina anta. Fa'aina maka di mana anta panjenengan? Qala Imam Asim juga menjawab, ana wallahi fi raudatin min riyadil jannah. Demi Allah, saya ada di surganya Allah. Saya ada di tempat yang sangat mulia, min riyadil jannah, dari salah satu tempatnya surga. Artinya hari ini pun masih ada orang yang sudah meninggali atau menempati surga. Entah itu di halamannya, atau di rodohnya, di terasnya, atau seperti ini namanya apa, Mas Fatur? Teras ya. Itu namanya apa hal itu? Oh, ini halaman. Di halamannya atau di mana, artinya surga sudah berpenghuni. Wahai Imam Asim, bukankah ini mimpinya Putu Nenden? Wahai Imam Asim, bukankah panjenengan sudah meninggal dunia? Iya, memang betul saya sudah meninggal dunia. Terus panjenengan sekarang di mana? Dijawab oleh beliau, demi Allah, ana fi raudatin min riyadil jannah. Demi Allah, saya sudah menempati surganya Allah, menempati sebuah tempat yang sangat mulia di salah satu tempatnya surga. Wa ana, dan saya, wa nafarun, dan kelompok min ashabi, dari sahabat-sahabat saya, najtami'u, berkumpul, kulla lailati jumu'atin, setiap malam Jumat, wa sobihatiha, dan paginya hari Jumat, ila Bikri bin Abdillah al-Muzanni. Kemudian kami berkunjung ke Abu Bakar Abdullah al-Muzanni. Fanatalaqo, dan kami menjumpai akhbarakum, berita-berita mengenaimu. Saya sekarang dan sahabat-sahabat saya sekarang sering berkumpul, sering cangkruk, sering tongkrong ketika malam Jumat. Wasobihatiha, dan paginya hari Jumat. Jadi acara nongkrong itu bukan hanya di terasa, Mas Fatur, tetapi di alam barzah pun ada. Jadi terasa itu bukan saja mentradisikan tradisinya orang hidup, jangan pede dulu. Nanti terasa itu juga tongkrongan melanjutkan tradisinya orang yang sudah mati itu. Saya dan sahabat-sahabat saya bertemu dengan Bakar bin Abdullah al-Muzanni. Fanatalaqo, kemudian saya menemui tentang kabar-kabar panjenengan, wahai keluarga Ali Asim. Qala, kemudian ia mengatakan, kultu, saya bertanya kepadanya, ajsadukum am arwahukum, yang bertemu itu jasadmu am arwahukum, atau arwah kalian semua? Qala hayhata, hayhata ini tamanni, harapan yang tidak mungkin kembali. Seandainya saya kembali muda lagi, seandainya, ini bahasa dalam Arab namanya hayhata. Qala, menjawab siapa? Imam Asim, hayhata, hayhata. Tetapi baliyat sudah hancur, apa al-adsamu, jisim-jisim saya, badan saya. Wa innama tatalaqo, dan sesungguhnya yang bertemu adalah al-arwahu, siapa? Arwah-arwah kami. Bagaimana keadaan panjenengan sekarang? Yang panjenengan saling bertemu itu apa? Jasadnya atau arwahnya? Imam Asim ini menjawab, bagaimana mau jasad, sementara jasad kami sudah hancur dulu ketika mati. Beberapa di antara kami ada yang mati, hilang di laut, yang jasadnya nggak ketemu. Ada yang mati terbakar di pesawat dan jadi abu. Ada yang mati di mana tetapi dikremasi menjadi abu. Itu nanti juga arwahnya masih hidup meskipun tanpa membawa badan. Kami maunya bertemu secara jasad, tetapi jasad kami sudah hancur, sehingga yang bertemu adalah arwah-arwah kami. Qala, kemudian mengatakan, kultu, dan saya bertanya kepadanya, fahal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum? Fahal ta'lamuna, apakah kalian panjenengan semua mengetahui bi ziyaratina, dengan kunjungan-kunjungan kami iyyakum kepadamu?
Kemudian beliau menjawab, qala na'am, iya saya mengetahui, na'lamu kami mengetahui, biha dengan ziarah asyiyatal jum'ati di sore hari Jumat, kullahu seluruhnya hari Jumat, wa yaumas sabti dan di hari Sabtu, ila tulu'i syamsi sampai kepada munculnya matahari. Qala dan ia berkata, qultu saya bertanya kepadanya, pakai padalika, kenapa bisa demikian? Dunal ayyami kullaha, dan selain hari itu secara keseluruhan? Qala dia mengatakan li fadli yaumil jum'ati wa 'azamatihi, karena kemuliaan hari Jumat dan kebaikan hari Jumat. Keluarganya Imam Asim menanyakan, apakah panjenengan semua dan sahabat-sahabatnya mengetahui kunjungan kami kepada panjenengan setiap hari Jumat? Mereka mengatakan, iya, kami mengetahui sore Jumat dan setiap seluruh hari Jumat, pagi, sore, petang, atau tengah malam sekalipun, yang penting sampean wani. Wa yaumas sabti dan setiap hari Sabtu, sampai kapan? Sampai matahari terbit. Apakah di luar hari-hari itu juga? Kenapa hari Jumat tidak selain hari Jumat? Imam Asim mengatakan lifadli yaumil jum'ati, karena keutamaan hari Jumat. Lalu apakah Sabtu bisa? Bisa. Senin bisa mendengar? Bisa. Dan seluruh hari sebenarnya bisa. Tetapi karena hanya saja hari Jumat itu sayyidul ayyam, dan seluruh amal perbuatan kita di dalam hari Jumat itu dilipat gandakan, maka ada tradisi kunjungan ziarah kubur pada hari Jumat. Tetapi kalau ziarah kuburnya itu di luar kota, ya nggak bisa hari Jumat saja. Misalnya Wali Songo, Wali 9 dari Cirebon hingga ujung Jawa Timur, ditambah lagi sekarang makomnya Mbah Hasyim Asy'ari dan makomnya Gus Dur, yang nggak mungkin cuma hari Jumat, bisa jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti persis seperti kunjungan gadis idola kita yang sudah meninggal dunia, hari Jumat dan hari Minggu. Itu Mas Fasir. Sudah ya? Jam berapa? Sebentar lagi. Satu lagi nih. Satu lagi. Ini nggak usah dimaknai secara detail. Haddatsani Muhammad, haddatsani Ahmad bin Sahal, haddatsani Rusdi bin Sa'ad an rajulin an Yazid bin Ubaid an Salim bin Umar marra ala maqbaratin, bahwasanya Salim bin Umar itu melintas ke sebuah pemakaman. Wa huwa hakilun, dan Salim bin Umar itu hakilun, lagi kebelet pipis. Terus dicekel, maksudnya dicekel ben aja medot, tapi ya bukan itu alasannya lah, tapi ben aja ngompol. Ada kan kalau kita kebelet men, itunya bagian itu kita pegang ya, cekel men. Mas Walis aja ngerogoh Mas Walis. Iya, nggak usah dipraktekkan. Sampai kuat dicekel itu cengemen, maksudnya duduk khawatir pan medot, tapi karena khawatir, iya. Oh, nah ternyata apa? Qad ghalabahu, teman-teman ngalahaken hu ing Salim bin Umar opo al-qaulu uyuh. Akhirnya dia nggak tahan juga dan keluar ngompol. Faqala lahu, dan berkata lahu kepada Salim bin Umar, siapa ashabuhu? Temannya Salim bin Umar. Salim bin Umar ini sahabatnya Rasulullah dan teman-temannya juga sahabatnya Rasulullah. Ini kehidupan ketika Rasulullah masih ada, atau meskipun nggak ada tapi judulnya mereka adalah sahabat Rasul. Sahabat yang mengatakan kepada Salim bin Umar, lau nazalta, kalau panjenengan mau turun ilahi hadhil maqabir, kepada inilah kuburan, fabulta, maka panjenengan tentu akan bisa pipis. Sahabatnya ngomong ya Mas Fatur, Kang Salim, kalau panjenengan gelem mau nongol kuburan kan mesti bisa nguyuh. Ya, fi ba'di hufariha, ke sebagian lobang-lobangnya kuburan. Maksudnya kun nguyuh kuburan. Memang sejak dulu itu ada tradisi seperti itu.
Fabaka, kemudian Salim bin Umar nangis, summa qala, dan berkata, subhanallah, wallahi, demi Allah, inni saat teman ingsun la astahi, saya malu minal amwati, dari beberapa orang yang sudah mati, kama astahi minal ahya, sebagaimana saya malu dengan orang yang masih hidup. Walau annal mayyita, kalaupun mayit, yashkuru, tidak merasakan, bidzalika, dengan saya kencing di atasnya, bima istahya minhu, ya sebab itulah saya malu. Berarti memang sejak dulu nguyuh nang kuburan karo ngising nang kuburan sejak zamannya sahabat itu sudah ada, Mas Batur. Ya si mending kae lah daripada, atau si mending sampean sih nguyuh nang nang karangane wong lah daripada nang kuburane wong. Gitu ya. Karena memang dulu begitu, di rumah nggak ada air, halamannya luas sekali, di dalam rumah nggak ada kamar mandi. Kalau sekarang kan nggak, dalam kamar mandi, di dalam kamar tidur bisa jadi ada kamar mandi, terus airnya mudah. Kalau dulu nggak, dulu kalau mau kencing ya harus mana lah kira-kira sih ngaduh menjauh, ya umumnya boleh di kuburan. Demikian, dan karena waktunya sudah sangat mendekati maghrib dan sangat terbatas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya mau minta sebelum ditutup ada penegasan, Ustaz. Menarik ketika bahwa ke makam saja orang sudah merasa bersihibur gitu, apalagi sampai didoakan, sampai kemudian ternyata larangan ke kuburan itu karena dulu gitu. Karena saat ini sudah ada orang yang ziarah itu haram. Nah, itu ada penegasan sebenarnya yang benar seperti apa? Penegasan saja. Penegasan itu. Kan memang kenapa ziarah itu? Maksudnya apa? Ini apa? Ziarahnya haram atau merasa bahagia saja? Sebenarnya masalah ziarah haram itu sama sekali tidak. Kita sudah bareng-bareng mendengar hadisnya Rasulullah yang sangat sahih untuk nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarangmu untuk berziarah kubur, tapi sekarang Allah fazuruha. Sekarang berziarahlah ke sana. Sekarang ya Rasul juga berziarah ke Baqi. Baqi itu apa? Baqi itu tempat pemakaman korban perang Badar. Itu namanya Baqi. Rasulullah pernah ke sana, pernah ziarah ke Baqi. Dan Rasulullah ada satu lagi kisah jauh berziarah ke sana. Tetapi yang paling menarik, Rasulullah datang ke Baqi itu yang mendoakan sekaligus tanya jawab dengan mereka. Sampai akhirnya sahabat Umar yang pertama kali saya sampaikan kemarin, sahabat Umar itu merasa penasaran dengan apa yang disampaikan Rasul, langsung mengatakan, ya Rasulullah, kenapa panjenengan menyampaikan sesuatu kepada orang yang memang tidak hidup, sudah mati? Demi Allah, ma antum bi asma. Ini sahih. Artinya, ya Umar, kamu tidak akan lebih mendengar daripada orang yang sudah di alam barzakh. Kedua, kalau ulama ahli sunnah wal jamaah itu mensunnahkan ziarah kubur. Kenapa? Untuk likarohatil wahan, menjauhkan dari penyakit wahan. Apa sih penyakit wahan? Penyakit lupa mati. Jadi kita datang ke kuburan itu memang ada tiga hal. Pertama, mendoakan mayit. Kedua, ingat kuburan. Dan ketiga, untuk tawasul. Tawasul mendoakan mayit dan kembali ke kita. Kan begitu ya. Tetapi untuk tujuan lidzikril maut, untuk mengingat mati, itu sunnah. Hatta sunnahnya itu kepada kuburan yang bukan Islam. Iya, ini dalam keterangan di Naswaihul Ibad ada. Wa ingkana musliman awwero, muslim au jamidan. Ziarah kubur itu kepada orang yang muslim, kepada orang non muslim, kepada tempat-tempat yang tidak bernyawa, jamid. Apa? Ini petilasan, pedang, tombak dan yang lainnya. Wa ingkana jamidan fatusanu, itu disunahkan. Tapi dengan tujuan apa? Lidzikril maut, untuk mengingat mati. Karena berbeda dengan tugas kita penggali kubur, tugas para pekerja yang menggali kubur setiap hari di kuburan, tetapi bisa jadi setiap hari tidak mengingat mati. Begitu Mas Fatah. Baik, ya, terima kasih Ustaz Spesialis. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan orang yang beranggapan bahwa ziarah
itu haram, sudah tidak lagi, karena ternyata ada yang menyunahkan dan kemudian Nabi melakukan ziarah kubur. Terima kasih para pendengar dan pengunjung Nyong Kopi. Dari kami cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.